Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKP 18.2. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 16 November 2020, di mana untuk kelas SKP 18.2 kita masuk pada pertemuan yang ke-10. Pada minggu sebelumnya, kita sudah melaksanakan UTS atau ujian tengah semester. Nah, di sini harapannya bagi semuanya saja mahasiswa kelas SKP 18.2 itu sudah menyelesaikan semua tugas yang sifatnya baik tugas harian ataupun tugas yang dikumpulkan pada waktu tertentu maupun pelaksanaan UTS. Nah, mungkin untuk pagi hari ini kita langsung saja masuk pada materi. Jadi pada pagi hari ini saya akan membahas tentang program edit data dengan menggunakan DSN Less ya, karena sebetulnya tema atau model untuk edit itu banyak sekali. Jadi ini saya gunakan salah satunya dengan model DSN Less. Nah, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan itu apa saja? Ini kurang lebih ada 6-7 file yang perlu Anda persiapkan. Nah, yang pertama adalah file conopen.asp, di mana file conopen ini tujuannya untuk melakukan koneksi dengan database mulai membuka untuk pertama kali. Karena kita menggunakan database, menggunakan web server, dan menggunakan script serta browser ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada banyak aplikasi yang diaktifkan untuk bisa dijalankan, dan ini diperlukan satu file tersendiri untuk membuka koneksi dengan database. Kemudian yang kedua, file conclose.asp. Ini fungsinya untuk menutup. Setelah dipakai, sudah tidak terpakai, kemudian ditutup. Nah, ini menggunakan file conclose.asp. Kemudian yang berikutnya file edit1.asp. Ya, file edit1.asp ini nanti kaitannya dengan program tampil data, di mana pada setiap nama atau record yang ada dalam tabel yang ditampilkan itu nanti akan muncul underline atau garis bawah, sehingga nama tersebut langsung bisa diklik untuk diedit. Nah, kemudian file edit2.asp nanti akan mengacu kepada ini ya, tampilan yang terkait dengan file updtdb teman ya. Jadi ini terkait dengan form. Begitu diklik nama yang kita inginkan untuk diedit, maka nanti akan muncul sebuah form. Nah, di form itulah nanti kita melakukan pengeditan sesuai dengan yang kita inginkan untuk data tersebut dilakukan perubahan. Nah, kalau sudah selesai, kemudian nanti di save ya, update-nya di save. Nah, proses penyimpanan sendiri itu tentunya memerlukan script khusus dari ASP yang nanti akan masuk ke file updtdb teman. Nah, kemudian satu lagi file adovbs.ing. Ya, jadi file ini akan sering dipergunakan ketika kita melakukan koneksi dengan database. Ya, jadi ini file yang memang khusus untuk melakukan koneksi, file conopen untuk membuka koneksi, file conclose untuk menutup koneksi, edit1 untuk menampilkan data secara bentuk tabel ya, yang dimana setiap datanya itu ada underline-nya garis bawah, sehingga tinggal kita klik sehingga nanti akan masuk ke edit 2. Edit 2 ini membentuk sebuah form yang intinya nanti akan menampilkan data keseluruhan yang ingin kita edit. Tinggal kita pilih bagian mana yang ingin diedit. Sedangkan file updtb ini terkait dengan proses update-nya sendiri karena membutuhkan file khusus dari atau perintah-perintah khusus dari ASP. Kemudian file adovbs ini kaitannya dengan file yang nanti memiliki koneksi dengan database. Ya.
Oke, ini kira-kira bahan yang perlu dipersiapkan ketika nanti Anda akan membuat atau mengerjakan file edit ya, karena pada minggu sebelumnya Anda sudah membuat file tambah data. Nah, berikutnya kita mulai masuk ke masing-masing fungsi dari file yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Kurang lebih ada 6 ya. Yang pertama yaitu conopen.asp. Skripnya memang isinya hanya sekian, jadi tidak terlalu banyak ya. Ingat, di awal dan di akhir itu diawali dan diakhiri oleh tag persen. Nah, di sini ada dim objcon, rs. File path sama dengan server.maped data garing alamat ttmdb. Nah, pada bagian ini sudah sangat sering saya jelaskan. Jadi intinya pada conopen di sini kita mempersiapkan variabel yang dipergunakan untuk proses pembuatan file edit ya. Kemudian file path sendiri ini menunjukkan lokasi penyimpanan database. Kemudian setelah selesai kita setting objcon-nya. Server.createObject AdoDB connection. Ini mulai dibuat koneksi untuk AdoDB-nya. Kemudian objcon connection string ya, ini providernya juga di set di sini. Kemudian ada data source sama dengan dan file path. Ya, jadi ini langsung mengacu kepada sumber datanya, di mana file path tadi sudah dijelaskan di atas ini. Kemudian objcon open. Ya, jadi kita pertama menyiapkan variabel dulu. Variabel ini yang bertugas nanti untuk membuka koneksi ya dengan database yang diinginkan. Nah, tentunya kalau kita ingin membuka koneksi dengan database, databasenya harus dijelaskan dulu. Nah, databasenya sudah dijelaskan di bagian variabel file path ini, di mana di situ dikondisikan letak atau posisi dari database tersebut. Ya. Nah, kalau sudah yang paling akhir ini dibuka. Ini tadi untuk file conopen.asp. Kemudian berikutnya ada file conclose.asp. Isinya juga cuma sedikit ya. Isinya hanya objcon.close, kemudian set objcon sama dengan nothing. Biasanya fungsi file ini dipergunakan untuk menutup objek koneksi yang telah dibuat sebelumnya. Selesai ditutup, objek dibuat nol lagi. Jadi dinolkan ya. Nah, ini ada prosesnya. Mungkin ada yang bertanya, Bu, perintah conopen yang ada di file conopen dan conclose itu sudah pernah saya temui di file-file sebelumnya, mungkin pada saat membuat tambah data kemarin. Memang benar, pada saat yang kemarin itu kita membuat file conopen dan conclose ini menjadi satu, begitu ya, dalam satu script secara keseluruhan. Nah, kali ini dalam program edit untuk file conclose dan file conopen ini kita pecah-pecah sendiri. Ya, memang hasilnya skripnya tidak banyak ya, ini hanya ada 2 baris saja, diawali dan diakhiri oleh tag persen. Nah, berikutnya fungsi file untuk edit 1. Kita lihat di sini. Nah, ini di sini dimasukkan ya. Anda perhatikan ada perintah tagar include file. Nah, hati-hati kalau seperti ini berarti nanti conopen dan conclose-nya diletakkan dalam subfolder yang namanya include. Karena Anda membuatnya seperti ini. Nah, kalau kita tidak menginginkan saya letakkan jadi satu saja, Bu, tidak dalam subfolder, boleh enggak? Boleh. Ya, nanti berarti tidak perlu dituliskan include, langsung saja conopen.asp karena sudah masuk ke localhost. Saya ulangi ya. Jadi, perhatikan baik-baik pada pembuatan file edit ini. Di bagian atas ini ada tagar include file. Nah, nanti berarti file Anda yang conopen dan conclose diletakkan di dalam subfolder yang namanya include. Karena kalau tidak Anda letakkan di sini, nanti browser itu ketika menjalankan juga akan mencari file conopen conclose-nya di mana, karena tidak ketemu.
Nah, ini harus diletakkan dalam subfolder include. Atau kalau misalkan Anda tidak menginginkan diletakkan dalam subfolder include, bisa langsung saja menjadi satu dengan semua file yang ada, sehingga ketika menuliskan program ini include-nya dihilangkan. Seperti itu ya, sudah saya ulangi tadi. Nah, berikutnya di bagian atas ini untuk membuat judul tampilan. Ya, judul tampilan dengan berbagai spesifikasinya, mulai dari besarnya tulisan, kemudian tipe, dan lain-lain. Kemudian di bagian bawah ini ada daftar alamat, ini juga judul untuk tampilannya. Nah, kemudian ini mulai memasukkan include Adobe BS.inc. Ingat, jadi tidak hanya file open dan close saja, tapi juga ada file Adobe BS.inc. Ini ikut dijadikan satu dalam subfolder include. Kalau memang tidak, ya berarti include-nya dicoret, dihilangkan, langsung saja menyebut nama filenya. Ya. Kemudian pada bagian ini ada tag persen, kita mulai masuk, ini ada perintah ASP di dalamnya. Perintah query dimasukkan, select bintang from daftar, berarti untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel daftar tanpa terkecuali. Kalau sudah, set rs sama dengan objcon.execute str_sql. Ya. Nah, ini yang kita lihat di sini. Tabel border. Nah, ini ada nama, alamat, telepon, email, dan hobi. Ini adalah proses pembuatan judul kolom pada tabel, ya. Ini pembuatannya karena nanti yang ditampilkan itu dalam bentuk tabel supaya rapi, jelas baris dan kolomnya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, apakah data habis? Jika ya, berarti proses menampilkan data berhenti. Jika tidak, maka pada saat itulah proses menampilkan data mulai dilakukan. Sehingga mulai tampil data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan data tersebut per baris. Ya, jadi tampilannya itu dari kiri ke kanan. Jadi mulai nama, kemudian alamat, telepon, hobi, dan sebagainya itu ditampilkan satu persatu sesuai judul kolomnya tadi. Dan untuk pemanggilannya dalam program ini menggunakan perintah rs. Jadi dilihat dari indeksnya, rs0 itu sejajar dengan field nama. Kemudian rs1 ini sejajar dengan field alamat. Kemudian RS2 itu sejajar dengan field telepon. RS4 itu terkait, RS3 ya, terkait dengan field email. RS4 itu terkait dengan field hobi. Jadi memanggilnya langsung dengan metode RS. Makanya tadi ada file Adobe BS.inc ya, ini terkait dengan RS ini. Record set. Jadi kita tidak perlu menuliskan nama, alamat, telepon, hobi, dan lain-lain yang kadang-kadang ketika kita menuliskan itu mungkin tidak sinkron hurufnya yang dipergunakan antara yang di dalam script dengan yang di dalam tabel database-nya. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang human error-nya banyak di sini ya. Nah, berikutnya kalau sudah ini proses pengujian. Ya, jika sudah keluar, kemudian ini kalau sudah selesai semua, tidak ada data yang tertinggal untuk ditampilkan, waktunya untuk menutup file menggunakan perintah include_conclose.asp. Nah, kalau kita perhatikan, berarti ini perintah untuk menutup koneksinya. Ya, nah ini adalah fungsi file yang edit 1. Nah, berikutnya kita masuk ke fungsi file yang edit 2. Seperti biasa, dimasukkan include conopen.asp. Jangan lupa nanti filenya juga diletakkan dalam subfolder include. Kemudian str_sql select bintang from daftar where nama sama dengan petik kosong dan request ID dan petik
petik 1, petik. Set RS sama dengan objcon execute str_sql. Ya, jadi ini yang kita lihat dari edit 2 tadi, di mana dia untuk field kuncinya itu menggunakan nama, ya. Nah, ini berarti masih menampilkan data. Langkah berikutnya edit data. Ini mulai membuat formnya. Di mana form yang dibuat ini action sama dengan updtdb teman.asp, metodenya post. Ini terkait dengan file updtdb teman.asp, form yang dibuat tadi. Ini judul formnya, form edit data teman. Kemudian mulai membuat formnya, form dibuat dalam bentuk tabel supaya tampilannya itu rapi. Ada nama, alamat, telepon, email, hobi. Anda perhatikan untuk name-nya ada DB nama, ada DB alamat, ada DB telepon, ada DB email, ada DB hobi, dan lain-lain. Nah, kalau sudah, kemudian di sini langsung mengacu kepada ini ya, button ya. Buttonnya sendiri itu ada ini save ya, kemudian sama clear. Berarti kalau save itu nanti ketika kita klik buttonnya, proses penyimpanan data yang sudah Anda edit itu di save. Sedangkan kalau yang satunya lagi clear itu fungsi untuk membersihkan tampilan yang ada di form ya. Oke. Nah, berikutnya fungsi file updtdb teman. Ini juga memasukkan perintah include file, include _con open. Kemudian di sini kita mulai memasukkan definisi nama variabel database dan script untuk edit data. Ya, jadi di sini str_id ada request file ID, str nama ada request db nama, str alamat ada request db alamat, str telepon ada request db telepon, str email request db email, str hobi request db hobi. Nah, kemudian lanjutan str_rds sendiri diisi dengan perintah query yaitu update daftar set. Ya, nah di sini menggunakan perintah itu. Update daftar set. Kemudian ini proses editnya sendiri. Tersambung langsung ke database hasil yang sudah ditulis. Kemudian objcon execute str_sql-nya dieksekusi. Nah, kemudian jika berhasil nanti akan muncul tulisan proses edit sukses. Nah, kemudian kalau sudah link masuk ke ASP ke edit 1.asp tadi, kemudian dengan button kembali atau back ya. Kalau sudah, jangan lupa untuk file ASP-nya tadi dilakukan penutupan dengan perintah conclose.asp. Oke, kira-kira itu untuk program edit data yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Nah, mungkin untuk wawasan tambahan, saya ingin menampilkan hasil tugas edit data ya dari kelas SKP 18.1. Ini kita lihat dulu untuk hasil dari SKP 18.2 nantinya ya. Nah, di sini untuk menu edit data dicontohkan oleh Mas Khairul Anam. Ini adalah codingnya ya. Untuk codingnya sendiri di sini nanti juga akan di-share melalui worksheet ya di sini. Kemudian di sini dia mengcapture semua program dulu. Mulai menu utama, kemudian conclose, kemudian kode edit 1, kode edit 2, ya, kode update. Nah, ini semua di-capture dulu programnya. Kalau sudah, kemudian dia baru meng-capture hasil pembuatan programnya. Yang pertama yaitu untuk tampilan menu. Nah, ini kita perbesar. Cukup sederhana, tidak usah yang terlalu berlebihan, tapi nanti malah menghilangkan pesan atau maksud dari file tersebut. Ya. Nah, di sini
sudah membuat beberapa, cuma tinggal menu edit sudah ditambahkan pada menu utama ini untuk program editnya. Oke, berikutnya ini masuk ke daftar handphone yang dibuat ya, kebetulan ada nama, warna, memori, harga. Nah, hasil untuk edit itu ada underline-nya seperti ini. Ya, sehingga nanti kalau Anda kepingin ngeklik data manapun, tinggal diklik saja. Kalau sudah diklik, nanti akan muncul form seperti ini. Ya, formnya pun juga rapi karena dibuat dengan menggunakan tabel. Nah, kemudian kita isi, ya. Kalau sudah isi, selesai. Nah, nanti akan muncul edit sukses seperti ini. Akan muncul seperti ini ya. Nah, itu tadi untuk contoh tugas edit data yang sudah jadi. Nah, berikutnya di sini kita lihat contoh yang lain lagi untuk program edit data. Ini di capture dulu coding-codingnya sampai selesai. Kalau sudah, kemudian langsung masuk ke hasilnya. Ya, di sini daftar barang sebelum diedit saya perbesar dulu untuk hasilnya. Ini kayaknya toko buku ya kalau melihat ya. Nah, kemudian kalau sudah daftar barangnya dibuat, ada yang diedit ya di sini. Anda perhatikan kalau ingin diedit datanya banyak atau sedikit, ada link underline. Ini nanti yang bisa diklik dan masuk ke form. Jadi Anda tidak perlu khawatir ya, nanti di back lagi untuk mengembalikan. Nah, ketika masuk ke form itu menjadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau sudah jangan lupa di capture hasil Microsoft Access-nya ya. Kira-kira tadi sebelum sama sesudah diedit itu ada perubahan atau tidak. Ya, nanti silahkan dicek, di capture juga seperti ini sehingga akan lebih jelas ditunjukkan mana bagian yang diedit. Ya. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Oke, ini tadi adalah contoh dari tugas edit. Nah, yang berikutnya lagi, contoh lagi untuk tugas edit. Ya, di sini di capture dulu menu utama, kemudian dibahas programnya. Ini di capture lagi bentuk untuk formnya sendiri. Kemudian ini adalah bentuk coding-codingnya. Jadi hasilnya sekaligus di capture ya. Oke, jangan lupa nanti di capturekan juga database-nya. Itu yang paling terakhir untuk melihat before dan after-nya setelah dilakukan edit. Makanya tadi pada saat saya melakukan edit itu akan lebih baik kalau Anda juga mengikuti ya di sini ya. Jadi pada saat memilih menu editnya di sini, nanti usahakan database-nya juga di capture. Oke, kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk kelas SKP 18.2. Ini saya akan coba cek untuk situasi terakhir nilai dari kelas SKP 18.2. Oke. Ini ada yang sudah mengumpulkan. Coba untuk Hanif. Coba ini dicek tadi. Sebelumnya itu adalah dia sudah mengumpulkan praktek navigasi. Berarti tugas kelasnya praktek navigasi ya. Nah, ini dilihat dulu hasilnya. Ada Reza Pratama mulai masuk, ini mengumpulkan tugas
kemudian ada Rijalul Khoir. Oke, saya akan cek satu persatu untuk punyanya Rijalul Khoir dulu. Praktek untuk navigasi. Nah, ini adalah tugasnya. Hasil capture-nya dulu dibuat. Ini menu utamanya. Kemudian, oke, ini sudah muncul ya. Nah, cuman kekurangannya di sini satu, warna teks dengan background tabel ini membuat tulisan di tabel tidak kelihatan ya. Jadi ini meskipun saya perbesar pun juga kurang bagus ya untuk tampilannya. Nah, karena seperti ini kan untuk melihat saja kan juga ini ya agak susah juga. Nah, kalau untuk program sudah jalan. Oke. Program sudah oke. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah saya nilai di sini untuk tugasnya Mas Rijalul Khoir. Kemudian berikutnya lagi ada Reza Pratama. Untuk Reza Pratama di sini tugas navigasinya oke, capture hasil menu. Oke, dilanjut. Jadi ini sudah betul, cuman preview next-nya tidak sama seperti punyanya Mas Rijalul Khoir tadi. Gitu ya, ini sudah saya nilai. Jadi sekali lagi untuk kelas SKP 18-2 ini terutama untuk nilai, tolong diperhatikan bagi yang belum mengumpulkan tugas maupun hal-hal yang memang perlu dikumpulkan itu untuk segera ya, karena ini sudah mendekati juga. Nah, kemudian itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Harapannya untuk kelas SKP 18-2 tetap semangat. Jika ada kendala dan permasalahan terkait dengan perkuliahan yang saya berikan, bisa menghubungi saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.